Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning and how are you today? Meet again with me in my class, and today our material is talking about simple past. Well, simple past adalah rumus kita yang kelima. Setelah rumus kita yang pertama adalah simple present, simple future, present continuous, present perfect, dan sekarang kita akan membahas tentang simple past. Ya, simple past. 5 rumus yang wajib kita pahami, dan untuk membahas simple past berarti kita harus membandingkannya dengan simple present. Jadi saran saya adalah ketika mempelajari ini, ingin paham dan ingin mantap mempelajari simple past, tonton video saya sebelumnya tentang simple present. Karena di situ banyak sekali persamaan dan juga perbedaan. Ya, yang paling jelas di sini yang ingin saya sampaikan adalah, lihat ke sini, ada verbal dan juga ada non-verbal di simple past sama dengan simple present. Kemudian di verbal, ada penambahan did. Ya, kalau kita bandingkan dengan simple present, di simple present itu ada penambahan do does. Simple present menambahkan do does, sedangkan simple past menambahkan did. Kemudian untuk yang selanjutnya di non-verbal. Kalau di non-verbal ada tambahan was, were. Sedangkan di simple present tambahannya itu adalah is, are. Ya. Dan yang terakhir yang sama yaitu artinya adalah tergantung kata kerjanya. Simple present artinya adalah tergantung kata kerjanya, dan sama simple past juga artinya tergantung dari kata kerjanya. Apa maksudnya? Apa bedanya? Kalau simple present tergantung kata kerjanya tapi sekarang atau berulang-ulang kejadiannya, sedangkan simple past tergantung kata kerjanya tapi untuk kejadian yang lampau. Ya, itu bedanya. Simple present dan simple past sama-sama artinya tergantung dari kata kerjanya atau tergantung dari kata sifatnya kalau di non-verbal. Perhatikan verb 2, verb 1 dan juga verb 1. Hati-hati, sengaja saya lingkari biar kita semua fokus. Di bentuk verbal, hati-hati. Simple past itu lebih fokus atau image-nya itu lebih menggunakan ke verb 2. Tapi ternyata verb 2-nya itu awas, hanya di bentuk positif saja. Ketika bentuk negatif dan interrogatif, simple past itu menggunakan verb 1. Ya, penyebabnya adalah karena ada tambahan did di sini. Ya. Yuk, sebelum kita membahas ke bentuk yang verbal, I want you to know and to understand about time signal. Yang sudah-sudah, setiap rumus itu memiliki time signal, dan time signal untuk simple past, di sini kita lihat ada beberapa time signal. The first is yesterday. Ya, artinya, oke, yesterday, kemarin. Last night. Last week. Kemudian last month. Last year. Last week, last month, last year. This morning. This morning. Ada titik-titik, kemudian di sini diakhiri oleh ago. Ago ini sebagai penanda dari simple past. Ya. Dan untuk titik-titik di sini biasanya akan diisi oleh nominal angka. Contohnya 2 jam yang lalu, 2 hours ago. 3 bulan yang lalu, 3 months ago. 4 tahun yang lalu, 4 years ago. Ya, jadi ketika ada ago biasanya akan ada nominal angka diikuti oleh jam, bulan, tahun, atau waktu yang lainnya. Terakhir, ada in, kemudian diikuti oleh tahun, dan tahunnya itu mundur dari tahun sekarang. Sekarang tahun 2020 berarti mundur ke belakang. 2019, 2018, dan seterusnya. Ya, karena simple past itu berbicara atau mengungkapkan untuk kejadian di masa
lalu. Selain in yang diikuti oleh tahun, in juga bisa diikuti oleh musim. Contohnya ada in, ada tambahan di sini the last, in the last summer, in the last winter. Nah, itu bisa menjadi time signal dari simple past. Ya, and as your information, time signal di sini untuk simple past posisinya itu bisa di depan, bisa di belakang. Contoh sederhana. Yesterday, I went to the school. Yesterday, I went to the school. Dibalik, I went to the school yesterday. I went to the school yesterday. Ya, oke. Time signal sudah saya jelaskan. Yuk, sekarang kita langsung membahas bentuk verbal. Well, positive form. Take a look here. Subject plus verb to. Ya, jadi teman-teman semua dituntut untuk bisa menghafalkan verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Karena di sini di simple past setelah subjek kita harus menggunakan verb to. Ya, jadi mau tidak mau kita harus hafal bentuk verb 1, verb 2, verb 3, dan juga verb ing. Ya, karena akan sangat berguna sekali untuk menghafal, memahami setiap rumus-rumus, terutama 5 rumus yang wajib kita ketahui. Di sini, take a look the example. I went to school yesterday. I went to school yesterday. Ya. Kalau kita lihat di sini, when itu verb satunya adalah go. Oke, go verb 1, when adalah verb 2. Ya. Jadi ketika kita melihat verb 2 di sini, kita harus bisa membayangkan verb satunya. Itu salah satu trik agar bisa menolong kita. I went to school yesterday. Ya, time signal here dan posisinya ada di belakang. Second, my father brought a new bag for me last week. My father brought a new bag for me last week. Brought, verb satunya adalah bring. Pak, kalau bring saya tahu artinya membawa, tapi kalau brought, nah, ini yang harus kita pahami. Mau tidak mau, harus hafal verb 1, verb 2, dan verb 3. Last week, time signal dan posisinya ada di belakang. They studied English last night. They studied English last night. Last year, he opened a bookshop here. Last year, he opened a bookshop here. Take a look. Oke, time signal posisinya ada di depan. Ini contohnya. A week ago, we drove that old car. A week ago, we drove that old car. Simple. Saya harap ini mudah untuk dipahami. Next, let's go to the negative form. Negative form, take a look here. Ya, subjek ketemu dengan did, don't forget ada not di sini, kemudian verb 1. Ya, saya ingatkan berulang-ulang bahwa di negatif dan interrogatif hati-hati yang digunakan adalah verb 1. Verb 2 hanya ada di bentuk positif saja. Yuk, kita lihat contohnya. She did not come here last night. She did not come here last night. The students did not read a book this morning. The student did not read a book this morning. You did not listen my explanation 2 hours ago. You did not listen my explanation 2 hours ago. Last year, he didn't give me a job. Last year, he didn't me give a job. In
2008, we didn't work in a company. In 2008, we didn't work in a company. Ya, simple, sederhana, semoga mudah untuk dipahami. Interrogative. Take a look the formula. Did sekarang ada di depan dan dia memiliki arti apakah. And don't forget, we use verb one. Ya. Example. Did you do your job last night? Did you do your job last night? Did he take my money yesterday? Did he take my money yesterday? Did they eat my food an hour ago? Did they eat my food an hour ago? Did Mr. Bob call me this morning? Did Mr. Bob call me this morning? Did it drink some water? Did it drink some water? Oke. Ya, simple dan saya harap mudah untuk dipahami. Dan jangan lupa, ketika ada pertanyaan yang diawali oleh did, maka jawabannya cuma 2. Kalau tidak yes, maka dia 0 saja. Yes, I did. No, I didn't. Yes, she did. No, she didn't. Ya, seperti itu cara menjawabnya. Non-verbal adalah jenis yang kedua dari simple past. Setelah kita membahas jenis yang pertama yaitu verbal. Oke, sekali lagi tak akan bosan-bosannya saya mengingatkan apa sih bedanya verbal dan juga non-verbal. Verbal intinya adalah setelah subjek maka dia akan bertemu dengan kata kerja. Jadi verbal itu patokannya adalah kata kerja atau verb. Sedangkan non-verbal setelah subjek dia akan bertemu dengan kata sifat. Jadi patokannya ada di kata sifat dan juga adverb, kata keterangan. Oke, yuk sekarang kita lihat. Ya, di sini sudah ada beberapa contoh, tapi kita lihat dulu rumusnya. Di non-verbal ada tambahan was and were. Kalau kita bandingkan dengan simple present, tentu kita masih ingat ada am, is, dan are. Sedangkan di simple past ada 2, yaitu was and were. Nah, kita harus tahu, subjek siapakah saja yang pakai was? Oke, remember, subjek yang pakai was itu adalah I, she, he, it, dan nama tunggal. I, she, he, it, dan nama tunggal. I was, she was, he was, it was, Mr. John was. Sedangkan subjek yang bertemu dengan were berarti you, we, they, dan nama jamak. Repeat, subjek yang menggunakan were adalah you, we, they, dan nama jamak. Okay, take a look the example. I was happy yesterday. I was happy yesterday. Happy adalah adjective. She was here last night. She was here last night. Here adalah adverb. They were sick last week. They were sick last week. You were very good a month ago. You were very good a month ago. Mrs. Alice was angry last year. Mrs. Alice was angry last year. Oke, simple, sederhana, dan mudah dipahami. Bentuk yang kedua, negatif. Negative form. Simple. Di negative form hampir sama dengan bentuk positif. Kita di sini hanya tinggal menambahkan not saja. Take a look the example. I was not tired yesterday.
I was not tired yesterday. She was not there last night. She was not there last night. They were not arrogant. They were not arrogant. You were not polite last week. You were not polite last week. Mrs. Alice was not diligent. Mrs. Alice was not diligent. Oke, ya, sangat sederhana dan mudah dipahami. Yang terakhir, interrogative. Interrogative. Ya, bentuk yang terakhir. Maka di sini was were seperti yang bentuk verbal maju ke depan. Take a look the example. Was Mrs. John to the class yesterday? Was Mrs. John to the class yesterday? Was she sad last night? Was she sad last night? Was my house expensive in 2010? Was my house expensive in 2010? Were you happy with me last year? Were you happy with me last year? Were they lazy for coming here last week? Were they lazy for coming here last week? Oke, di bentuk interrogative, ketika ada pertanyaan yang diawali oleh was and were, maka ingat jawabannya hanya dua saja. Kalau tidak yes, maka dia no. Ya, yes I was. No I was not. Ya, itu salah satu contohnya. Terakhir, kita akan melihat contoh dalam sebuah paragraf atau sebuah conversation. Yuk, kita lihat. Finally, in the last discuss, let's see the example of paragraph and also a conversation. Nomor 1, di sini kita punya sebuah paragraf sederhana. Yuk kita artikan bareng-bareng. Last year, I and my friend went to Jakarta. We used a train to go there. My friend Vika broke a new camera. So we took a picture together there. We were very happy, and I was so impressed with this experience. Ya, dalam paragraf ini kita bisa lihat bahwa semua kata kerjanya di sini menggunakan verb 2. Ya, dan juga ada penambahan were and was dalam contoh bentuk non-verbal. Oke, yuk. Yang kedua kita lihat Bob and John. Bob say, John, did you take my book yesterday? Bob, did you take my book yesterday? No, I didn't. Where did you put it? I put on my desk, but I didn't see my book this morning. Ya, jadi sekali lagi kesimpulannya adalah bahwa simple past adalah untuk menceritakan kejadian di masa lampau. Ya, dan harus dicatat bahwa yang namanya masa lampau itu adalah tidak mesti harus kejadian kemarin. Karena 5 menit yang lalu, 1 menit yang lalu, bahkan mungkin 1 detik yang lalu itu bisa termasuk ke dalam sebuah tenses lampau. Ya, maka dari itu penggunaan simple past is depend on the condition. Tergantung dari kondisi dan juga kebutuhannya. Yeah, finally, this is our last discussion. If you like this video, please like, share to your friend. Ya, untuk mencerdaskan semua anak bangsa. Don't forget to subscribe. Thank you very much for watching and see you in the next video. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.